Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yang berkenaan tentang pelayanan keperawatan prima berbasis budaya di rumah sakit. Sangat menyaksikan. Pelayanan prima dalam keperawatan adalah pelayanan yang berdasarkan perilaku caring dengan 10 karatif caring tersebut. Menurut Lindner dan McFarland tahun 2002, yang didasarkan pada kebudayaan adalah suatu aspek esensial untuk memperoleh kesejahteraan, kesehatan, pertumbuhan, dan ketahanan, serta kemampuan untuk menghadapi rintangan maupun kematian. Praktek perawatan dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai budaya yang cenderung tertanam dalam pandangan dunia, bahasa, filosofi, agama, kekeluargaan, sosial, politik, pendidikan, ekonomi, teknologi, histori, dan lingkungan kebudayaan. Keperawatan yang berdasarkan budaya dapat meningkatkan kepuasan pasien sehingga dapat mempengaruhi derajat kesehatan dan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas di dalam lingkungan tersebut. Artinya dari kalimat tersebut adalah bahwasanya seorang perawat itu dituntut untuk berperan aktif dimanapun dan siap melakukan asuhan keperawatan dimanapun, baik beda suku, beda agama, yang dimana semua itu dipengaruhi oleh kebudayaan dalam setiap daerah tersebut. Standar praktek untuk kompetensi perawat berbasis budaya terdiri atas keadilan sosial, pemikiran kritis, pengetahuan tentang perawatan lintas budaya, praktek lintas budaya, sistem kesehatan organisasi, pemberdayaan dan advokasi pasien, tenaga kerja yang bermacam ragam budaya, pendidikan dan pelatihan, komunikasi lintas budaya, kepemimpinan lintas budaya, kebijakan pengembangan dan penelitian berbasis evidence-based. Jadi, kompetensi sebuah keperawatan itu memiliki berbagai macam unsur, terutama di bidang kebudayaan, yang dimana seorang perawat itu harus dekat dengan budaya ataupun keadaan sosial yang berada di tengah masyarakat yang melakukan pencarian pelayanan untuk mendapatkan sebuah kesehatan. Nilai kultural adalah prinsip-prinsip atau kualitas yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat dan diyakini tentang hal-hal baik dan berguna bagi kelompoknya. Setiap kelompok masyarakat mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Perawat sebagai tenaga profesional harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang nilai-nilai yang dianut oleh kliennya, sehingga interaksi dapat berjalan dengan baik. Jadinya seorang perawat itu dituntut mengetahui fenomena ataupun budaya yang ada di tempat tersebut agar tercapainya hubungan saling percaya antara klien dengan pasien sehingga terjalinnya rasa proses pelayanan kesehatan yang optimal. Perawat sebagai bagian dari sumber daya manusia yang bekerja di rumah sakit memiliki nilai budaya tertentu yang menyangkut masyarakat kecil dengan kebudayaannya sendiri yang sangat mirip dengan suatu desa petani atau suatu masyarakat umum kecil dengan suatu kebudayaan tertentu. Perawat perlu melengkapi dirinya dengan kultural kompetensi, terutama bagi perawat yang bertugas pada tatanan komunitas. Tujuan dalam sebuah pendekatan pelayanan kesehatan berbasis kebudayaan adalah suatu elemen yang memberikan pelayanan yang baik dan secara menyeluruh pada kehidupan manusia dengan mencari sebuah akses kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang kompeten secara budaya setempat. Penerimaan asuhan keperawatan yang dijelaskan dalam standar ini dianggap sebagai individu, keluarga, komunitas, atau populasi. Standar-standar ini didasarkan pada kerangka sosial keadilan, yaitu keyakinan bahwa setiap individu dan kelompok berhak atas hak dan partisipasi yang adil dan setara dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi,
dan khususnya dalam hal ini konteks sebuah perawatan kesehatan. Itu merupakan penggunaan prinsip keadilan sosial dalam penerapan budaya yang kompeten, peduli bahwa ketidaksetaraan ras dan etnis dalam hasil kesehatan mungkin berkurang. Jadinya seorang perawat itu dituntut untuk tidak membeda-bedakan antara ras satu dengan ras yang lain di dalam kita memberikan sebuah asuran keperawatan. Di dalam standar praktik asuhan keperawatan yang kompeten secara budaya ada 12 standar, yang salah satunya adalah keadilan sosial. Perawat profesional harus mempromosikan keadilan sosial untuk semua. Jadinya seorang perawat itu tidak boleh milih-milih ya dalam melakukan sebuah asuhan keperawatannya. Kemudian yang kedua adalah refleksi kritis atau biasa disebut critical reflection. Perawat harus terlibat dalam refleksi kritis dari nilai, keyakinan, dan budaya mereka sendiri sebagai bagian dari warisan untuk memiliki kesadaran tentang bagaimana kualitas dan masalah dapat mendapat asuhan keperawatan yang kongruent secara budaya. Kemudian standar yang ketiga adalah pengetahuan keperawatan transkultural. Perawat akan memperoleh pemahaman tentang perspektif, tradisi, nilai, praktik, dan sistem keluarga individu, keluarga, komunitas, dan populasi yang beragam secara budaya mereka peduli, serta pengetahuan tentang variabel kompleks yang mempengaruhi pencapaian kesehatan dan kesejahteraan. Standar praktek lintas budaya. Perawat harus memanfaatkan pengetahuan lintas budaya dan keterampilan peka budaya menerapkan di dalam proses penerapan asuhan keperawatan yang kongruent secara budaya. Kemudian standar sistem perawatan kesehatan dan organisasi. Organisasi perawatan kesehatan harus menyediakan struktur dan sumber daya yang diperlukan untuk mengevaluasi dan memenuhi kebutuhan budaya dan bahasa klien mereka yang beragam. Jadinya seorang perawat itu memiliki komunikasi yang sama, tidak diharuskan, tetapi memiliki komunikasi yang sama untuk mencapainya sebuah asuhan keperawatan yang koheren atau sebuah asuhan keperawatan yang optimal. Kemudian standar advokasi pasien dan pemberdayaan. Perawat harus mengenali pengaruh kebijakan perawatan kesehatan, sistem pengiriman, dan sumber daya pada populasi pasien mereka, dan akan memberdayakan serta mengadvokasikan pasien sebagai ditunjukkan. Perawat harus menganjurkan untuk memasukkan keyakinan budaya pasien dan dalam sebuah praktik di semua dimensi perawatan kesehatan mereka. Standar tenaga kerja multikultural. Perawat harus menjadi aktivis dalam upaya global untuk memastikan tenaga kerja yang lebih multikultural, pengaturan perawatan kesehatan. Jadinya di sini tuh seorang perawat itu harus menjadi pemimpin atau menjadi role model di dalam melakukan sebuah perawatan kesehatan yang berbasis budaya. Standar pendidikan dan pelatihan. Perawat harus siap secara pendidikan untuk mempromosikan dan menyediakan kongruent budaya kesehatan. Selanjutnya adalah standar komunikasi lintas budaya. Perawat harus menggunakan komunikasi yang efektif, kompeten secara budaya, dengan klien yang membutuhkan pertimbangan bahasa verbal dan non-verbal klien, nilai-nilai budaya dan konteks, serta kebutuhan dan persepsi perawatan kesehatan yang unik. Jadinya seorang perawat itu dituntut memahami bahasa dari pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah standar kepemimpinan lintas budaya. Perawat harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, dan sistem untuk mencapai hasil perawatan yang kompeten secara budaya untuk populasi yang beragam. Jadinya seorang perawat itu dituntut bisa mempengaruhi pasien, bisa mempengaruhi tokoh
agama atau tokoh masyarakat di dalam menyampaikan sebuah kesehatan yang berujung kepada perbaikan kesehatan pada pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah standar pengembangan kebijakan. Perawat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja dengan publik dan swasta, organisasi, asosiasi profesional, dan komunitas untuk menetapkan kebijakan dan standar di dalam melakukan implementasi dan evaluasi yang komprehensif dari kompetensi budaya. Kemudian yang terakhir adalah standar praktik berbasis bukti dan penelitian. Perawat harus mendasarkan praktik mereka pada intervensi yang telah diuji secara sistematis dan terbukti paling efektif untuk populasi beragam budaya yang mereka layani. Di area ini di mana ada kekurangan bukti kemanjuran, perawatan melakukan sebuah penelitian harus menyelidiki dan menguji intervensi yang mungkin paling efektif di dalam mengurangi ras dan ketidaksetaraan etnis dalam hasil kesehatan. Jadinya ketika kita melakukan sebuah proses pelayanan kesehatan itu harus dilengkapi dengan pemahaman terhadap suatu etnis atau budaya agar tidak ada terjadinya kesenjangan di antara perawat melakukan proses keperawatan dan pasien mendapatkan sebuah perawatan sehingga terjalinnya komunikasi secara efektif. Nah, demikian pemaparan yang berkaitan tentang pelayanan prima. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk informasi lebih lanjut ataupun materi yang lebih baik lagi atau lebih komplit, bisa Anda saksikan di dalam website alsansu.com. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.